Bismillahirrahmanirrahim. Acara takziah seperti malam hari ini paling tidak ada 4 manfaatnya. Yang pertama, untuk mendoakan almarhumah, karena hanya doa yang kita panjatkan almarhumah tenang di alam kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sudah meninggal dunia, kata Rasul, kal gharqi, seperti orang yang tenggelam. Jadi semua orang mati yang berada di alam barzakh, yang berada di alam kubur, itu seperti orang yang tenggelam dan hanya bisa diselamatkan diantaranya dengan doa yang dipanjatkan oleh orang yang mendatangi takziah, terkhusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Mohon maaf, Ibu almarhumah Nurhaini Hairani. Iya, ku tahu je, saya kira tidur ki. Ibu Hairani, mohon maaf, usia sekitar 50 tahun. 40? 43 atau 46? 46. Ada uang. Sudah berkeluarga, mohon maaf. Sudah berkeluarga? Iya, ada suami yang ditinggalkan? Oh, sudah duluan, ya Allah. Baku tunggu kini 40 berapa umurnya? 46 tahun. Masya Allah, ini masih muda. Nah, nanti kita jelaskan bahwa yang namanya meninggal tidak diukur dengan usia seseorang. Bahwa kalau kita melihat ini almarhumah, ya usianya 43-46 tahun. Bisa cuma 46? Hampir. Yang 46 hampir. Iya, bahasa itu kurang lebih. Ya, 46 tahun ini tergolong masih muda. Ya, masih muda. Tapi kematian tidak berdasarkan umur. Betapa banyak orang yang meninggal dunia masih dalam kandungan sudah meninggal. Bahkan ada yang baru dilahirkan dia meninggal. Baik, dia bahas bahwa kematian itu tidak berdasarkan usia seseorang. Hadiri takziah seperti itu untuk mendoakan. Makanya anak itu sejak kecil itu diajarkan doa. Ini anak yang hadir ya, banyak yang masih SD itu ajarkan doa sejak kecil. Nah, oke, saya mau tanya anakku semua, termasuk Tommy anak muda ya. Apa doa kepada kedua orang tua? Allahumma barik lana. Doa makan itu. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang mati ketika kita senantiasa mendoakan anak yang ditinggalkan, mendoakan, membacakan doa, maka dia melapor kepada malaikat, ya malaikat malakul maut, kenapa tiap hari diberikan kenikmatan oleh Allah, dilapangkan kuburnya kemudian diberikan cahaya yang terang menderang? Maka malaikat mengatakan, kenapa kuburanmu dilapangkan dan diberikan cahaya? Karena keluarga yang kau tinggalkan senantiasa mendoakan sepeninggalmu. Nah, makanya doa yang bisa kita panjatkan, mohon maaf, ibunda almarhumah Ibu Hairani ada putranya, putrinya, anaknya. Maka setiap kita ingat, apalagi ayahanda sudah meninggal, boleh dijamak. Ya, sekaligus kita doakan ila ruhihima. Berarti dua, ayahanda dan ibunda. Kirimkan yang pertama itu dibacakan surah Al-Fatihah. Boleh dijamak, digabungkan keduanya. Sama seperti orang yang sholat jenazah,
Ada yang meninggal anak-anak, ada laki-laki, ada yang perempuan, ada yang usia lanjut usia meninggal ketika disolati hanya satu kali. Itu namanya dijamak, sama dengan doa. Maka yang pertama boleh dikirimkan bagi keluarga yang tinggalkan, yaitu kirimkan yang pertama doa. Dan doa yang paling pendek yang kita bisa kirimkan yaitu Allahumma ghafir lahuma, Allahumma ghafir lahuma, ya Allah ampunilah dosa keduanya. Suatu ketika Abdul Qadir Jailani, seorang ulama, pergi ziarah kubur. Ketika dia ziarah kubur, membaca, kemudian karena khusyuknya membaca Al-Quran, akhirnya dia tertidur di atas kuburan orang tuanya. Tidurnya seorang wali itu benar adanya. Ternyata diperlihatkan kejadian yang terjadi di sekitar pekuburan tempat dikuburkan orang tuanya. Kenapa? Sibuk semua mengangkat tangannya, seakan-akan ada tetesan air hujan yang turun. Maka Abdul Qadir Jailani berkata dalam mimpinya bahwa apa gerangan yang terjadi. Sementara di sisi kuburan orang tuanya hanya terdiam sambil tersenyum. Maka Abdul Qadir Jailani berkata, apa yang terjadi? Kenapa engkau sibuk mengangkat tanganmu seakan-akan ada tetesan air hujan? Boleh mengatakan, semenjak kami meninggal dunia tidak pernah didoakan oleh anak-anak yang kami tinggalkan, tapi hanya kami menerima doa setiap hari Jumat ketika khatib membacakan doa pada khutbah kedua. Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu makanya kami sibuk. Kenapa? Anak yang ditinggalkan tidak pernah dia doakan orang tuanya. Maka tujuan kita takziah yang pertama yaitu untuk mendoakan almarhumah. Yang kedua, tujuan takziah itu adalah untuk menjalin silaturahim. Saya yakin ini almarhumah meninggalnya di Makassar, di sini dikuburkan di Bulukumba. Kenapa diadakan acara 7 harinya pada malam hari ini? Karena kami yakin jamaah yang hadir ini jarang-jarang kalau saya takziah dari ujung kiri sampai ujung kanan itu penuh dengan orang. Itu ciri orang yang baik. Ciri orang yang baik ketika dia meninggal dunia, pasti banyak yang datang. Coba kalau ada orang meninggal dunia suka moro-moro tetangga, saya yakin pasti tak kunci semua pintu tak. Nah, berarti ini kita hadir seperti ini tanda bahwa almarhumah ini orang yang baik, orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umur falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka perbanyaklah menyambung silaturahim. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini Kentarang itu komunitas ya, ibu-ibu dari majelis taklim. Saya yakin, mohon maaf kalau saya salah prasangka, yang di depan saya ini yang orange rata-rata dari majelis taklim, betul Bu? Sudah lunas Bu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, gratis alhamdulillah, ada sponsornya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, makanya umur itu berbeda dengan usia. Ya, usia itu tidak bisa dipanjangkan karena usia itu adalah ajal seseorang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi umur seseorang sekalipun ajalnya sudah tiba, tapi umurnya selalu dikenang. Maka umur itu diambil dari bahasa Arab. Dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan. Dari kata umur, apa artinya umur? Berarti kita memfungsikan. Kalau ada masjid banyak saldonya,
karpetnya tidak diganti, AC-nya rusak, kipas anginnya rusak, atapnya bocor, nah banyak saldonya, berarti belum memakmurkan masjid. Karena yang namanya ya'muru diambil dari kata umur. Berarti dalam kehidupan itu banyak fungsinya, banyak memberikan manfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat bagi sesama. Yang ketiga, tujuan kita menghadiri takziah yaitu untuk menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa takziah itu diambil dari kata azza ya'izzu aziz, yaitu menguatkan sehingga kita berbagi duka. Ya, sekalipun almarhumah sudah meninggalkan 7 hari yang lalu, tapi saya yakin keluarga yang ditinggalkan ketika kita hadir naliyaki semua pada malam hari ini, maka duka yang dialami itu dia berkurang. Kenapa? Dia merasa senang. Ternyata banyak orang yang hadir ketika acara takziahnya ibuku, yang banyak yang datangi. Yang keempat, tujuannya takziah adalah untuk mengambil ibrah, bahwa yang namanya kematian itu tidak berdasarkan dengan usia. Karena seandainya kematian berdasarkan dengan usia, maka saudari-saudara almarhumah masih banyak yang lebih tua barangkali, tetangga kiri kanan depan belakang masih ada yang lebih tua dari segi usia, tapi masih dipanjangkan umurnya oleh Allah. Juga mengambil ibrah atau pelajaran. Ternyata orang ketika ingin diwafatkan oleh Allah tidak berdasarkan dengan penyakit. Kenapa? Almarhumah meninggal dunia tanpa sakit, tapi meninggal karena tiba-tiba. Ya, dari salat subuh, kemudian dia kembali di rumah, duduk-duduk, dan dia duduk-duduk di rumah, ajalnya tiba. Jadi kita mengambil ibrah pelajaran. Jangan kita mengatakan sakit pakai baru kita mau tobat. Kenapa? Ini tetangga tak ada yang meninggal dunia tanpa dengan sakit, tanpa penyakit. Ketika tiba ajalnya seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim.